Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Masih mengingat ciri-ciri teks eksplanasi itu seperti apa? Ya, oh ya, Putri, ya. Logis, objektif, bukan teks eksposisi, bukan teks prosedur. Oh ya. Lanjut. Yang pertama kalian nanti menelaah struktur bagian teks eksplanasi. Untuk yang kedua, nanti mengkategorikan dan memperbaiki penggunaan kata, kalimat, ejaan dan tanda baca dari teks eksplanasi dengan benar. Terus yang terakhir nanti kalian merencanakan penulisan teks eksplanasi dengan menggunakan peta pikiran dengan benar. Untuk nanti di langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama nanti saya berikan materi, kalian mengamati, kalian sambil menggunakan dengan contoh teks eksplanasi yang sudah saya berikan. Kita lakukan proses tanya jawab. Kalian nanti berdiskusi dengan kelompok itu. Presentasi ke kelompok lain, kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3 dan seterusnya. Nanti perwakilan kelompok satu persatu untuk mempresentasikan di depan kelas. Oke ya. Terakhir nanti kita lakukan kesimpulan bersama, refleksi, dan nanti saya berikan tugas di akhir kita mengerjakan evaluasi di link Google Form. Baik, disepakati? Sepakat? Sepakat. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ini? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang sesuatu fenomena, yaitu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Jadi teks eksplanasi di dalam itu ada fenomena alam, ada fenomena sosial. Jadi menerangkan bahwa ada suatu kejadian yang ada di struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Intinya di situ ada definisi, ada pernyataan umum mengenai teks atau masalah yang ingin kamu sampaikan nanti. Memahami kaidah kebahasaan teks eksplanasi dalam teks siklus hidrologi. Silakan disimak kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, jadi yang pertama itu ada kopula, terus kemudian ada kata kerja aktif. Ada konjungsi, keterangan waktu, istilah ilmiah, kata ganti benda. Lebih jelasnya nanti kamu sambil mengaitkan dengan bahan ajar ya. Urutan sebab akibat. Proses lainnya yang bisa menciptakan hujan es adalah limit. Pada proses ini uap air tertarik ke permukaan bumi es. Baik, silakan kalian membentuk kelompok atau kelompok yang kemarin saja ya. Yuk ya, baik ya. Oke, baik. Berarti kelompok 1 itu tadi ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Baik, saling berhadapan. Silahkan nanti tiap kelompok untuk presentasi ke kelompok lainnya. Pelangi adalah merupakan salah satu fenomena alam yang sangat indah. Kalimat berubah menjadi pelangi merupakan salah satu fenomena alam yang sangat indah. Berbagai macam warna indah saling berbeda di dalam pelangi yang tampak final. Kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya kepada kelas. Peta pikiran teks eksplanasi itu banjir bandang. Pernyataan umum pengertian banjir bandang, proses terjadinya banjir bandang, deretan dan jelas, penyebab banjir bandang, akibat banjir bandang, interpretasi, dampak banjir bandang, solusi atau kesimpulan. Terima kasih. Anak-anakku, pelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tarik kesimpulan.
memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini. Jadi teks eksplanasi itu yang isinya tentang fenomena alam. Ilmiah, logis, objektif, di konteks eksposisi, konteks tersebut. Ya, itu ciri-ciri dari teks eksplanasi. Untuk selanjutnya silakan kalian buat refleksi kegiatan pembelajaran hari ini seperti apa. Untuk evaluasi hari ini nanti saya kirim soal evaluasi melalui grup WA kelas 8 ya. Nanti tolong dibuka di link. Untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya kalian menuliskan teks eksplanasi dari rencana peta pikiran yang kalian buat. Silakan berdoa dulu. Ya, mulai. Ya, selesai. Terima kasih anak-anakku. Hati-hati di jalan. Ya, tidak usah ngebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.